Alston dan juga di rumahnya. Masuk akal tidak kira-kira pernyataan Nazarudin? Kalau dilihat dengan berbagai cara, semua pernyataan masuk akal. Yang dikatakan Mas Saan masuk akal, Mas Najar masuk akal, Mas Anas masuk akal, Mas Bambang Yudhoyono masuk itu Presiden SBY masuk akal dan seterusnya. Persoalannya bukan di situ. Karena kebenaran logis itu hanya berguna kalau sudah diverifikasi oleh kebenaran yang empirik tadi, yang fakta. Nah, proses ini sedang berjalan. Jadi kita juga jangan terlalu terburu-buru memojokkan seolah-olah bahwa kebenaran itulah yang memang senyatanya terjadi begitu. Ya, tapi menurut Mas Saeb harusnya Anas juga dipanggil KPK tidak untuk diperiksa. Banyak yang bilang harusnya memang ini baru pernyataan lewat BlackBerry Messenger atau by phone saja, tapi seharusnya juga bisa menjadi awal dari suatu kait untuk memeriksa lebih lanjut. Ya, informasi yang bermula dari BBM, informasi yang bermula dari SMS dan seterusnya, ketika berproses menjadi informasi publik. Yang menjadi tugas KPK adalah menyeleksi apakah dari informasi publik itu ada yang berguna menjadi data. Jadi dari informasi, KPK harus menyeleksinya menjadi data. Karena tidak semua informasi yang beredar adalah data. Dari data itulah kemudian proses hukum bekerja dan mendapatkan pembuktian-pembuktian. Kalau yang ditargetkan KPK adalah ingin memperoleh informasi sebanyak mungkin sehingga mereka punya kemampuan untuk menyeleksi jadi data dan kemudian berproses lebih lanjut, siapapun yang pernah disebut dalam informasi publik ini selayaknya memang dilibatkan dalam proses di KPK. Ya, Mas Saeb tahan dulu karena kita ingin juga menanyakan apakah yang dilakukan oleh Nazarudin yang diakui kemarin ini adalah suatu bukti bahwa dia tuh merasa dihianati oleh partainya terutama oleh Anas Urbaningrum. Tapi sebentar dulu tahan karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Metro lagi. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan, kita simak tudingan Muhammad Nazarudin terhadap KPK yang dinilainya sudah merekayasa penanganan kasus suap Wisma Atlet. Ya, menurut Nazar, pihak KPK yang merekayasa kasusnya adalah Chandra Hamzah dan juga M. Yasin yang merupakan teman-teman dari Anas Urbaningrum. Bang Nazar, kami ingin mulai mengurut dari awal begitu. Dari awal Anda berjanji akan pulang setelah dipanggil KPK. Mengapa setelah menjadi tersangka pun Anda belum juga pulang? Gimana saya mau pulang? Rekayasanya selalu dibuat. Saya mau tanya sama KPK, di mana KPK bisa membuktikan bahwa saya ada terima aliran dana? Hanya penjelasan dari seorang yang direkayasa oleh seorang namanya Anas Urbaningrum, merekayasa semuanya supaya dijadikan saya tersangka. Anas itu adalah yang terima dana aliran Wisma Atlet, bukan saya. Anda disebutkan bisa membuktikan itu kalau Anda menemui KPK. Anda tidak ingin datang KPK untuk membuktikan data-data yang Anda punya? Saya mau ke KPK, KPK-nya bohong semua. KPK itu perampok. Saya tahu KPK itu perampok. Kalau Anda mau tahu, 2010 bulan 11, Chandra Hamzah itu ke rumah saya terima uang. Ada bukti CCTV-nya. Berapa menerima uang untuk apa ini? Ada proyek pengadaan baju ansip untuk pemilu, itu Chandra Hamzah mau naikkan kasusnya di KPK. Nah, ada seorang pengusaha yang menemui dia waktu itu. Tanya Beni Kaharman, Beni Kaharman ikut dalam pertemuan itu. Berapa jumlah uang yang Anda berikan kepada Chandra Hamzah? Bukan saya yang berikan, pengusahanya yang berikan. Tapi Anda berada di situ? Bukan, makanya saya mau bilang saya tidak percaya sama KPK. Ini jelas ya, orang keuangan Julianis itu bukan orang keuangan saya. Anas Urbaningrum adalah pemilik dari PT Anugerah Nusantara. Tapi disebutkan Anas sudah mundur.